Nama Devita Rusdi pastinya sudah tidak asing lagi dalam dunia hiburan tanah air. Namun sejak memutuskan untuk terjun langsung ke dalam dunia politik, namanya kini sudah jarang terdengar di panggung hiburan tanah air. Terlebih dirinya juga yang memilih untuk fokus sebagai seorang desainer. Tidak hanya aktif dalam dua bidang yang berbeda, namun Devita Rusdi juga aktif dalam aksi sosial guna membangun semangat para wanita yang memang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Dan kali ini, Devita Rusdi pun menggelar acara pelantikan pengurus harian DPW PPLIPI DKI Jakarta periode 2023 sampai 2028 di Gedung Pusaka MPR DPR Senayan, Jakarta. Turut diramaikan oleh para selebritis tanah air seperti Vista Putri, Ratu Meta, Sinta Bachir, serta Roro Fitria. Acara ini pun semakin meriah dengan adanya pagelaran fashion show yang diperagakan langsung oleh Vista dan kerabat aktris lainnya. Lantas, seperti apa keseruan acara yang digelar oleh Devita Rusdi kemarin? Ya pemirsa, sekarang kita lagi ada di belakang panggung di backstage. Nah ini kita akan fashion show dan kita memperagakan baju dari seorang Devita Rusdi sendiri. Oke pemirsa, ikutin terus kami ya. Thank you. Mwah. Bukan hanya cantik parasnya, tapi memang hatinya cantik-cantik, yang punya jiwa sosial dan bisa bersinergi. Dan Devi yakin banget organisasi kita ini anggota-anggotanya bisa bersinergi sama Devi untuk membesar yang tadi kita sebut tentang perempuan, gimana kita mengasih wadah, pelatihan, mungkin juga insya Allah modal gitu. Dan di sini Devi mau mengetuk hati pemerintah juga, siapapun pemenangnya nanti 2024 bisa bersinergi sama kita dan memberikan sedikit menyentuh lah yang tadi kita bahas. Dan sebelum dipelantikan aja, Masya Allah sudah banyak banget program-program yang ada di share ke Devi, dan semua ketua bidang ini punya program masing-masing yang sudah bertelepon-teleponan juga, Kak, jangan lama-lama. Habis dari sini ada Sopil juga barusan tentang kesehatan, tentang narkoba, semualah pokoknya kita ke lapas. Ada yang perempuan, lapas perempuan, yang itu yang kita akan lihat juga, kan mereka korban, tapi mereka bukannya dibawa, jangan ditahan ya. Kalau menurut Devi tuh hal yang kayak gitu tuh gimana caranya kita mengedukasi mereka, seperti itu sih. Jika kasihan makin drop, makin mentalnya makin hancur ketika mereka kan nggak mau seperti itu. Mungkin mereka punya problem budget juga, yang pasti problem rumah tangga. Itu yang Devi kesel banget ketika seorang perempuan itu yang tertindas ya sama suami. Dan kita juga belum lama ya teman juga yang kita kenal yang lagi viral. Dia operasi plastik itu cuma gara-gara suaminya selingkuh. Dia pengen cantik, pengen kurus, akhirnya nyawa yang hilang kayak gitu. Jadi janda ya. Dan itu yang pertama menyentuh kenapa organisasi harus cepat dilantik, karena nggak ada yang mau perempuan yang mau berstatus janda, karena banyak problem dan orang nggak tahu seperti apa mereka bangkit lagi mentalnya supaya bisa bersosialisasi. Itu berat gitu. Jangankan orang lain ya yang nggak punya modal, yang nggak tahu harus seperti apa, nggak punya potensi, nggak punya link, nggak punya semuanya, kemana mereka arahnya. Makanya kalau cantik mereka terjerumus. Nggak ada yang mau terjerumus dengan hal-hal yang nggak benar, karena itu kebutuhan untuk dia menghidupi anaknya gitu loh. Nah berat, kenapa status orang janda? Banyak hal, KDRT, ekonomi, perselingkuhan lah yang paling banyak ya. Tadi sempat bilang yang lagi viral, dia suaminya jarang pulang ya katanya. Jadi dia pengen kurus, akhirnya dia mengambil langkah untuk mengoperasi supaya terlihat cantik, supaya suaminya sedot lemak, supaya suaminya pulang, tapi nyawa gitu loh. Itu yang Devi banget terdepan lah untuk perempuan-perempuan yang tertindas oleh laki-laki gitu loh. Itu yang membuat Devi tuh, ayo kita pelantikan, kita berbuat untuk perempuan, tapi bukan untuk janda-janda aja ya gitu loh. Karena kita ini
khususnya perempuan, masyarakat perempuan dan khususnya tapi DKI Jakarta, karena kita dikasih mandatnya DKI Jakarta, kita bersinergi gimana caranya kita mengasih wadah untuk perempuan-perempuan yang membutuhkan kita. Hari ini kan kita dilantik sebagai anggota ya, hari pertama kita dilantik ya menjadi anggota P2 LIPI DKI. Usaha, jadi kita bukan cuma kumpul-kumpul aja, tapi kita tuh punya profesi masing-masing. Di sini saling support. Dan satu lagi pemirsa, kita punya tujuan dan misi loh ya. Jangan hanya perkumpulan aja, benar kata Sita Bayi. Iya. Harapannya semoga kedepannya kita bisa menjadi contoh dan inspirasi Manfaat untuk wanita-wanita orang di lain. seluruh Indonesia bisa mempunyai himpunan yang keren kayak gini ya. Punya intinya gini, perkumpulan yang positif Betul. gitu. Apalagi kayak kita kan jaring yang lebih luas ya, lagi. public figure, apalagi kan kita harus memberikan contoh yang baik. Dengan Betul kita sekali. berkumpul dengan lingkungan yang baik, insya Allah akan memberikan contoh yang baik. Dan Seusai jalannya acara pelantikan pengurus harian DPW PPLIPI DKI Jakarta periode 2023 sampai 2028 itu pun ditutup oleh pelantikan ketua baru perhimpunan yang mana menunjukkan Roro Fitria sebagai ketua bidang SDM yang ditunjuk langsung oleh Devita Rusdi selaku ketua PPLIPI. Mengaku senang dengan terpilihnya ia sebagai ketua SDM untuk 5 tahun ke depan, Roro Fitria bermotivasi untuk membangun semangat para perempuan di Indonesia untuk bangkit dan hidup mandiri, seperti yang dilakukan olehnya sejak resmi bercerai dengan Andri Irawan. Lantas, rencana apa sajakah yang akan dilakukan oleh Roro Fitria yang kini sudah resmi menjabat sebagai ketua SDM dalam perhimpunan yang didirikan oleh Devita Rusdi? Iya, jadi saya, wakil ketua dan juga anggota-anggota itu mempunyai banyak sekali program-program. Contohnya ingin terjun langsung ke ibu-ibu, bisa langsung di RT, RW, kelurahan gitu ya, untuk bisa bersilaturahmi dan menanyakan langsung kebutuhan apa sih, skill apa sih yang ingin dipelajari. Kami juga, khususnya saya sangat punya sekali banyak jaringan link untuk pengembangan SDM. Jadi ada tenaga khusus seperti pelatihan kecantikan, pelatihan keterampilan gitu ya, pelatihan konveksi, menjahit, pelatihan merangkai bunga, dan pelatihan catering juga. Jadi banyak sekali yang bisa dieksplor gitu untuk pelatihan-pelatihan itu juga. Iya, alhamdulillah atas kepercayaan Ketua Ibu Devita Rusdi dan juga Ibu Ketum DPP, Ibu Indah Surya Dharma Ali yang telah melantik saya selaku Ketua Bidang Pendidikan dan SDM di P2 LIPI, Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Saya sangat senang sekali, berapresiasi karena apa? Saya ingin menyeruakan segala sesuatu kebutuhan tentang perempuan. Banyak sekali dinamika. Itu karena saya mengalami sendiri, dari yang kegagalan rumah tangga, dari yang merasakan KDRT, merasakan diselingkuhi, sakit hati, merasakan survive sendiri, berjuang untuk membesarkan anak sendiri karena my ex itu tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Nah, itu menginspirasi dan menggugah semangat saya untuk bisa bergabung dan juga mengembangkan, memajukan seluruh perempuan Indonesia yang mungkin kurang beruntung gitu. Dan kebetulan bidang saya adalah saya selaku ketua bidang pendidikan dan juga SDM, saya ingin menambahkan skill-skill sumber daya manusia ibu-ibu, perempuan-perempuan di luar sana untuk bisa mandiri, tidak tergantung dengan laki-laki. Kalau misalnya apa yang terjadi di hidup saya, jikalau saya tidak mandiri, saya tidak bisa mencari rezeki sendiri, bagaimana nasib baby Sultan? Nah, itu juga itu yang saya alami secara pribadi, ingin saya share dan saya ingin memberikan pelatihan-pelatihan SDM untuk ibu-ibu di luar sana agar supaya bisa mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri, tidak tergantung oleh laki-laki dan atau mungkin juga single parent seperti saya. Jadi harus bisa berjuang mencari nafkah untuk anak
gitu. Alhamdulillah ya, Baby Sultan udah keluar dari opnam. Kemarin sempat opnam sampai 4 kali karena sejak pulang umroh ada sakit di pencernaannya gitu, karena ya bepergian ke luar negeri gitu ya, dan beberapa hari nah itu mendapati ada sakit gitu sampai opnam 4 kali, dan alhamdulillah sekarang udah sembuh, udah bisa ketawa-ketawa, udah bisa lari-lari lagi ceria dan udah sekolah gitu. Jadi aku sangat senang, sangat berbahagia meskipun harus berjuang survive sendiri, tapi aku yakin Allah pasti akan selalu memberikan rezeki dari arah manapun. Karena apa? Karena Baby Sultan itu titipan Allah gitu. Aku sangat bersyukur, sangat bahagia dan selalu berdoa untuk kebaikan Baby Sultan masa depannya. Iya. Manage-nya kalau misalnya kayak ini kan sekarang ada grup WA-nya juga. Jadi kalau misalnya memang waktunya benar-benar itu bertabrakan dengan Baby Sultan imunisasi atau Baby Sultan sekolah, aku sampein aku telat, aku datang tapi aku telat. Atau ada juga meeting Zoom, aku ikutin meeting Zoom. Jadi nggak mesti harus datang, tapi kalau pas di crucial kayak sekarang pelantikan harus datang gitu. Saya Kanjeng Raden Ayu Tumenggung Nyai Roro Fitria SMM mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang telah dilantik P2 LIPI pada hari ini, dan juga kepada yang terhormat Ketua Ibu Devita Rusdi, terima kasih atas kepercayaannya telah memilih saya sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan SDM. Saya khususnya pribadi mengharapkan agar supaya P2 LIPI berkembang menjadi besar, memajukan seluruh perempuan Indonesia bangkit, sukses, keren, bahagia, luar biasa.